Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah kita bertanya, mengapa lisan kita begitu mudah mengucap astaghfirullah atau astaghfirullahalazim setiap kali terkejut, kecewa, atau tersentak oleh sesuatu? Apakah kita benar-benar tahu makna di balik dua kalimat yang sering kita lontarkan itu? Padahal keduanya tidak sama. Yang satu sekedar memohon ampun, yang satu lagi menambah pengagungan kepada Allah yang Maha Agung. Menariknya, Rasulullah SAW sendiri dalam hadis sahih riwayat Muslim selalu mengulang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah seusai sholat. Jika Nabi saja mengulangnya, bukankah itu tanda bahwa ada rahasia besar di balik istighfar? Lalu, di antara dua lafaz yang kita kenal itu, mana sebenarnya yang lebih tepat kita ucapkan? Dan mengapa kita sering keliru tanpa menyadarinya? Sahabat, mari kita renungkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seringkali kita mengucapkan astaghfirullah atau astaghfirullahalazim tanpa benar-benar memahami apa yang kita ucapkan. Padahal dua kalimat ini bukan sekedar kebiasaan, tapi memiliki dasar hadis, makna, dan keutamaan yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Mari kita renungkan bersama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sauban menceritakan bahwa setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau selalu beristighfar 3 kali. Para perawi kemudian menjelaskan bahwa istighfar yang dibaca Nabi adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Ini menunjukkan bahwa istighfar adalah amalan
yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup ibadah dan pembuka pintu ampunan. Namun sahabat, ada pula hadis lain dalam riwayat Tirmizi yang menyebutkan lafaz istighfar yang lebih panjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosanya meski dosanya sebesar dosa orang yang lari dari medan perang. Hadis ini menunjukkan betapa besar kekuatan istighfar yang diiringi penyebutan sifat Allah yang Maha Agung. Secara bahasa, kedua lafaz ini berasal dari kata ghafara yang berarti menutup dan memperbaiki. Para ulama menjelaskan, ketika kita beristighfar, kita tidak hanya meminta agar dosa-dosa kita ditutup, tetapi juga agar diri kita diperbaiki, dibersihkan, dan dituntun menuju keadaan yang lebih baik. Maka astaghfirullah artinya aku memohon ampun kepada Allah, sedangkan astaghfirullahalazim berarti aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Pertanyaannya, kapan sebenarnya kita dianjurkan mengucapkan istighfar? Sahabat, Al-Quran dan hadis memerintahkan istighfar dalam berbagai keadaan. Para ulama bahkan membaginya menjadi beberapa hukum. Ada istighfar yang hukumnya sunnah, seperti ketika kita memohon ampun untuk diri kita, keluarga kita, atau sesama muslim, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Ada istighfar yang hukumnya wajib, yaitu ketika seseorang melakukan dosa di mana istighfar menjadi bagian dari taubat yang harus dilakukan. Ada pula yang makruh dalam konteks tertentu, seperti membaca istighfar di belakang jenazah dalam model yang tidak ada tuntunannya. Dan ada pula istighfar yang haram, yaitu memohonkan ampun untuk orang yang kafir. Namun di luar itu semua, istighfar boleh dilakukan kapan saja, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Nabi Muhammad SAW, manusia yang maksum dan terpelihara dari dosa, pun masih beristighfar setiap hari. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, beliau bersabda, demi Allah, aku beristighfar dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Jika Nabi saja beristighfar sebanyak itu, bagaimana dengan kita yang penuh kekhilafan? Dan lebih dari sekedar penghapus dosa, istighfar adalah pembuka berbagai kemudahan hidup. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membiasakan istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, solusi dari setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
sahabat, betapa besar rahmat Allah bagi orang-orang yang membasahi lisannya dengan istighfar. Maka janganlah menunggu waktu tertentu, jangan menunggu kita merasa suci atau sempurna. Ucapkanlah istighfar setiap kali mengingat kesalahan, setiap kali hati terasa berat, setiap kali jiwa butuh ketenangan. Karena siapa yang kembali kepada Allah, Allah akan kembali kepadanya. Dan siapa yang memohon ampun, Allah pasti membuka pintu maafnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ringan lisannya beristighfar dan lembut hatinya untuk selalu kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.